Halo semuanya, di video kali ini saya mau berbagi opini terkait hal-hal yang harus diperhatikan buat kamu yang mau menjadi YouTuber cover lagu atau musisi cover di YouTube. Dalam kacamata saya, sebagai salah satu pencipta lagu yang ada di Indonesia, paling tidak perlu menyampaikan beberapa hal yang saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu yang akan memutuskan untuk menjadi YouTuber cover lagu ataupun musisi cover di YouTube. Yang pertama, pahami dulu tujuan kamu menjadi YouTuber cover lagu ataupun musisi cover di YouTube. Hal ini tentunya akan terkait dengan bagaimana cara kamu mengelola YouTube kamu nantinya, termasuk bagaimana cara kamu mencari dan memilih lagu yang pas untuk dijadikan bahan sebagai konten kamu. Perlunya kamu memahami tujuan awal untuk menjadi YouTuber cover lagu atau musisi cover di YouTube, tentu ini akan berdampak besar ke depannya. Karena kalau kamu salah dalam menentukan tujuan awal, maka kemudian YouTube kamu tidak akan berkelanjutan dan berkembang. Dalam memahami tujuan ini, tentunya ada 3 pilihan yang saya kira bisa menjadi referensi buat kamu. Kira-kira tujuan kamu itu apa? Yang pertama, sebatas menyalurkan hobi atau bakat bernyanyi. Yang kedua, berharap untuk menghasilkan uang hasil daripada coveran lagunya dengan cara memonetnya. Yang ketiga, untuk dikenal atau terkenal. Saya kira dari 3 pilihan ini, yang lebih baik itu adalah pilihan yang pertama, yaitu sebatas menyalurkan bakat atau hobi bernyanyi. Karena kalau tujuan kamu untuk mencari uang dengan cara memonet coveran lagu kamu di YouTube itu, maka kamu akan sakit hati dan kecewa ketika hasil coveran kamu tiba-tiba kena copyright ataupun diklaim oleh pemiliknya, yang ujung-ujungnya channel kamu tidak akan bertahan lama ataupun tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, pikirkan kembali apa tujuan awal kamu ingin menjadi musisi cover. Hal kedua yang perlu kamu perhatikan ketika ingin memutuskan menjadi musisi cover di YouTube adalah jangan sakit hati atau marah ketika hasil coveranmu itu diklaim atau kena copyright oleh pemilik lagunya. Ketika hasil coveranmu itu diklaim atau kena copyright, saya kira itu hal yang wajar karena bagaimanapun si pencipta atau pemilik daripada lagu itu memiliki hak penuh atas lagu itu. Mau dia mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu adalah hak sepenuhnya daripada si pemilik lagu. Kalau kamu sakit hati karena hasil coverannya itu diklaim oleh si pemilik lagunya dengan alasan kamu sudah capek-capek membuat coveran itu dari mulai membuat musiknya, kemudian tag vokal, kemudian membuat videonya, dan beberapa saat setelah dipublish di YouTube ternyata kena copyright atau kena klaim. Kalau itu yang kamu rasakan, sakit hati, capek, dan seterusnya, coba pikirkan kembali bagaimana si pemilik lagunya sendiri. Dia bahkan memikirkan sebelum lagu itu ada, dia memikirkan bagaimana membuat liriknya, bagaimana membuat notasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di awal perlu dipahami apa tujuan kamu ingin menjadi YouTuber cover lagu atau musisi cover di YouTube. Mencari uang dari hasil monetnya, atau terkenal, atau hanya sebatas menyalurkan hobi bernyanyi atau bakat kamu bernyanyi. Hal ketiga yang harus kamu pikirkan sebelum kamu memutuskan menjadi YouTuber cover lagu atau musisi cover di YouTube adalah pahami tipe-tipe sikap pencipta lagu, terutama lagu yang akan kamu cover. Ketika kamu sudah mencari, memilih, dan memutuskan akan mengcover sebuah lagu, maka kamu harus memastikan dulu bagaimana tipe sikap daripada si pencipta itu. Apakah dia rela atau tidak rela untuk di-cover lagunya. Terkait tipe jenis sikap pencipta ini, saya kira ada 3 jenis sikap pencipta. Yang pertama, dia menolak ataupun tidak mengizinkan lagunya di-cover oleh siapapun. Yang kedua, dia mengizinkan lagunya untuk di-cover siapapun tanpa izin apapun. Tipe ketiga daripada sikap si pencipta lagu adalah mengizinkan dengan syarat, bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, terkait sikap saya pribadi tentang boleh tidaknya musisi cover itu mengcover lagu saya, kalau saya tentunya membolehkan dengan catatan, tidak boleh mengubah judul, tidak boleh mengubah lirik, dan tentunya juga cantumkan nama saya sebagai pencipta dan juga penyanyinya. Hal berikutnya yang perlu kamu ketahui adalah pahami hak cipta sebuah lagu. Kalau opini Mas Eka di video yang ini, ada 4 jenis hak cipta atas sebuah lagu. Kalau opini saya pribadi berdasarkan hasil diskusi saya dengan Mas Aldi Samson, tentunya keempat jenis hak cipta atas lagu tersebut dikerucutkan menjadi 2 jenis hak cipta saja. Yang pertama, hak moral, salah satunya adalah hak untuk dicantumkan namanya, meskipun si pencipta itu sudah meninggal dunia. Nah, yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, terkait hak ekonomi ini tentu adalah hak terkait penghasilan ataupun royalti daripada si pencipta. Kalau kamu sebagai musisi cover mendapatkan royalti, masa pemilik lagunya nggak boleh menikmati hasilnya dari sisi ekonomi? Makanya di awal, ketika kamu ingin memutuskan menjadi musisi cover, perlu kamu pertimbangkan ulang ketika memang tujuannya untuk mencari uang dengan cara memonet hasil coverannya di YouTube itu. Yang terakhir adalah, jangan mengubah judul, lirik, ataupun notasi meskipun sedikit tanpa izin tertulis.
Jika kamu mengcover sebuah lagu yang kemudian judulnya bahkan liriknya kamu ubah meskipun 1-2 kata, hal itu secara hak cipta akan merugikan kedua belah pihak. Tidak hanya si pencipta tapi juga kamu sebagai orang yang mengubah lirik ataupun judul daripada lagu yang akan kamu cover. Kenapa? Pertama, sudah mah kamu mengcover sebuah lagu tanpa izin misalnya. Kedua, kamu mengubah judul ataupun lirik meskipun 1-2 kata, artinya kamu sudah mengubah ataupun mengacak-acak dalam tanda petik tanpa persetujuan daripada si pemilik lagu. Yang berikutnya adalah tentu kerugian buat kamu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu tanpa ada perizinan ataupun perjanjian sebelumnya untuk mengubah liriknya ataupun judulnya misalnya, kamu akan rugi ketika suatu saat lirik kamu itu akan booming atau lebih booming daripada lagu aslinya. Misalnya seperti lagu Aisyah dari Projector Band yang sedang viral ataupun trending minggu-minggu ini. Sementara ketika kamu melakukan perizinan sebelumnya ketika akan mengubah judul ataupun lirik, tentunya ada keuntungan di situ buat kamu ketika lirik itu booming ataupun banyak dinyanyikan oleh orang lain. Karena dalam komponen sebuah lagu, tentunya ada 2 unsur utama dalam sebuah lagu, yaitu notasi, yang kedua lirik. Dan masing-masing daripada komponen ini memiliki hak cipta masing-masing. Kalau kamu sebagai pengcover lagu dan akan mengubah liriknya, kalau kamu tidak berizin sebelumnya, kamu akan rugi. Namun, kalau kamu berizin sebelumnya dan disetujui oleh publisher ataupun tempat si pencipta lagu itu bernaung, maka kamu akan memiliki royalti di sini dalam konteks sebagai pencipta liriknya. Kesimpulannya, sebelum kamu memutuskan menjadi YouTuber cover lagu ataupun musisi cover, perlu dipikirkan ulang terutama ketika tujuan kamu itu untuk mencari uang hasil covernya itu dengan cara memonetnya di YouTube. Silahkan dengan senang hati cover lagu saya. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.